Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Dan mari kita akan sambut kehadiran mempelai pria. Kristiono akan memasuki ruangan ini dan kita berharap semua kehadiran kita di tempat ini untuk memberikan doa restu buat kedua mempelai yang berbahagia. Sehingga pernikahan mereka akan menjadi pernikahan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Aku bernyanyi. Mari kita berikan aplaus buat Kristiono. Selamanya. Bahagia memuji Yesus selamanya. Kelihatan santai penuh dengan sukacita, Kris. Saya terharu. Wow. Sebagai adik rohani, sebagai saudara, sebagai teman. Hari ini adalah hari yang berbahagia dan mari kita sambut kehadiran Rahelia Regina Meisanti bersama dengan ayah tercinta akan memasuki ruangan ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Berikan aplaus buat Rahel bersama ayah tercinta. Bersama katakan aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Shalom Bapak Ibu semua. Saya Bapak dari Rahelia Regina Meisanti. Hari ini menyerahkan Rahel kepada Kristiono untuk pemberkatan hari ini. Dan terimalah dia sebagai calon istri, sayangilah dia. Cintailah dia. Sayang. Seperti saya mencintai dia.
biarlah hari ini Tuhan dan jemaat Tuhan menjadi saksi. Biarlah suatu saat nanti akan menjadi keluarga bahagia, yang keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih, Shalom. Shalom Pak Sabta. Saya Kristiono dan pasangan saya Rahelia Regina Mesanti. Kami telah saling memilih. Kiranya Bapak berkenan untuk memberkati kami dalam pernikahan kudus sesuai dengan firman Tuhan. Shalom saudara. Datang ke hadapan saya Kristiono dan Rahelia Regina Mesanti dengan maksud untuk diberkati pernikahan mereka. Pernikahan mereka, pemberkatan nikah akan didasarkan oleh janji nikah. Kita akan sama-sama beribadah lebih dulu saudaraku. Kita akan sama-sama yang hadir, kita akan mendoakan untuk Kris dan juga Rahel. Kita ikuti dengan seksama. Mari kita akan naikkan pujian. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa? Dengan apa kan balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu.
Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di ibadah pemberkatan nikah Kristiono dan Rahelia. Tuhan, Engkau yang hadir. Biarlah Engkau ya Tuhan sendiri akan memberkati ya Tuhan kehidupan pernikahan mereka. Sampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan di lidah mulut hamba-Mu ini. Tuhan, kehadiran-Mu pertanda Engkau berkenan kepada Kris dan Rahel. Tuhan, urapan-Mu turun buat kami semua di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi di ibadah pemberkatan nikah ini Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Silakan duduk. Ya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama berbahagia. Ya, pertama anak kita Kristiono dan Rahelia dipersatukan Tuhan dalam ibadah pemberkatan nikah. Yang kedua juga kita berbahagia karena bukan cuman orang tua, saudara dan sahabat yang hadir, tapi saya rasakan juga kehadiran Tuhan. Saudara juga pasti rasakan juga kehadiran Tuhan di sini. Bahwa harapan setiap orang membangun rumah tangga, ya harapannya adalah ingin supaya memiliki damai sejahtera, bahagia, dan kalau Tuhan berkenan memberikan anak-anaknya melayani Tuhan. Inilah harus dari doa kita. Tapi untuk bisa dapat damai sejahtera dan kebahagiaan, apa kata firman Tuhan? Yesaya 48 ayat 18, ini Kris dan Rahel coba lihat dan perhatikan di sini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Jadi kalau mau berbahagia, mau ada damai sejahtera, perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan apa yang harus diperhatikan? Pertama yang harus diperhatikan adalah kalian berdua harus tahu tujuan. Ya kan, kenapa kalian menikah? Harus tahu tujuan pernikahan itu apa. Tujuan daripada pernikahan itu apa? Untuk bersatu, menjadi satu, oneness. Kejadian 2 ayat 24, 25 katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu tujuannya, bersatu, intim, ada kasih dan komunikasi. Kenapa tujuan pernikahan harus jadi satu? Ia akan bersatu menjadi intim.
Karena Mazmur 133 katakan apa? Kesanalah. Kalau ada kerukunan, keintiman, kesatuan, kesanalah. Allah akan apa? Memerintahkan. Apanya? Berkat dan kehidupan. Jadi ibadah pemberkatan nikah ini hanya untuk membuka. Ini loh berkat buat kalian berdua. Lalu untuk bisa menjalankan ya kan kehidupan pernikahan. Supaya ada tujuan Tuhan bisa dijalanin. Ya kan? Adalah kalian harus bersatu. Karena tujuan Tuhan ingin memberkati pernikahan ini. Makanya dalam Markus 10 ayat 7 sampai 9 Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ya kan? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi apa? Satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi prinsip daripada pernikahan Kristen ya tujuannya menjadi satu. Untuk bisa menjadi satu harus dipersatukan oleh Allah. Allah yang persatukan. Ya kan? Nah, kalau Allah sudah mempersatukan lewat pemberkatan nikah ini, Alkitab katakan apa? Tidak boleh diceraikan. Kenapa kok gak boleh cerai? Kalau udah gak cocok kan? Sudah gak bahagia lagi? Kan gak apa-apa dong cerai. Itu pikiran manusia zaman sekarang. Tapi Kristiono adalah seorang hamba Tuhan. Rahel adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Pengikut Tuhan Yesus. Itu hamba. Kita harus ngerti ini. Kenapa kok pernikahan gak boleh cerai? Kalau udah gak cocok lagi. Karena pernikahan menurut Alkitab adalah covenant. Katakan covenant sama saya coba. Covenant bilang. Covenant bukan kontrak. Ya apa beda covenant sama kontrak? Kalau kontrak ya kan itu sifatnya sementara dan bisa dibatalkan. Maksudnya bisa diputuskan kontrak itu. Karena kontrak itu berisi perjanjian dua pihak. Yang tujuan untuk melindungi hak. Itu kontrak. Kalau salah satu daripada pihak tidak melakukan kewajibannya bisa putus. Itu kontrak. Tapi kekristenan, pernikahan Kristen itu bukan kontrak. Makanya gak ada kawin kontrak kalau di Kristen. Tapi covenant. Apa sih covenant? Covenant itu adalah perjanjian kekal. Alkitab bilang perjanjian kekal. Teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Ya, 2 Samuel 23 ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkan. Jadi karena pernikahan ini covenant ya. Ini disebut sebagai perjanjian yang kekal. Teratur, terjamin. Supaya lewat pernikahan ini, covenant ini akan tumbuh yang namanya apa? Keselamatan. Dan kesukaan, sukacita. Katakan amin saudaraku. Nah jadi di sini ya kita harus mengerti tentang covenant. Covenant itu apa sih? Covenant itu bicara tentang begini. Gambaran covenant itu adalah ya kan covenant itu perjanjian kekal. Sebenarnya pernikahan itu lambang daripada hubungan antara manusia dengan Allah. Lewat siapa? Yesus, darah Yesus. Ya, makanya pernikahan disebut covenant. Yaitu bicara tentang apa? Hubungan kita dengan Allah. Di mana Allah lewat Yesus dia menyerahkan hidupnya untuk mati di salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya pada Yesus dia tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Ada kelangsungan hidup. Hidup di dunia dia hidup. Setelah meninggal dunia tetap hidup. Bukan mati kekal. Dia lewat apa saudaraku? Lewat covenant. Yaitu darah Yesus. Di mana Yesus menyerahkan hidup. Kita yang mau menerima covenant dengan Tuhan. Kita juga harus menyerahkan hidup kita tanpa syarat ke Tuhan.
Barang siapa mau ikut aku dia harus menyangkal dirinya dan harus pikul salib. Nah gitu juga dengan hubungan pernikahan, covenant ini. Jadi Kris covenant dengan Rahel. Maksudnya apa? Kamu menyerahkan hidupmu seutuhnya untuk Rahel. Dalam perjanjian yang kekal. Rahel menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Kris. Jadi bicara covenant itu udah gak bicara hak loh. Yang ada adalah dari sisi kita kewajiban. Ngerti gak sih? Katakan amin. Yang kedua, ya kan kalau hak kita nggak dilanggar, putus. Makanya ini kewajiban yang ada. Yang kedua, covenant itu pasti ditulis. Kalau kontrak ditulisnya dengan tinta. Dengan tinta. Tapi covenant ditulisnya oleh apa? Darah. Covenant darah Yesus. Covenant dengan Allah. Covenant suami dan istri itu lewat apa? Selaput darah. Waktu kamu berhubungan suami istri. Itu ada darah yang keluar. Itu covenant. Kenapa Allah? Ya kan berikan selaput darah kepada wanita. Itulah covenant. Itulah perjanjian kekal. Sah dan kekal. Apa yang disatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ngerti di sini? Nah untuk bisa pelihara covenant. Ya memerlukan apa? Komitmen. Coba katakan komitmen. Komitmen. Komitmen bicara tentang apa? Bicara tentang kewajiban. Apa yang harus aku lakukan untuk istriku. Apa yang aku harus rasukan untuk suamiku. Nah untuk bisa jalankan covenant. Perlu apa? Communication. Komunikasi. Pernikahan yang baik. Ya sangat ditentukan oleh komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya bagus, pernikahannya akan bagus. Nah, di dalam komunikasi pasti akan ada apa? Konflik, pertentangan. Itu biasa kalau konflik. Tetapi jangan berhenti sampai konflik. Harus ada tambahan dengan compromising. Untuk cari kata sepakat. Karena tujuan pernikahan adalah untuk apa? Sepakat, jadi satu. Supaya ke sana Tuhan memerintahkan berkat untuk selamanya. Nah, oleh karena itu, yang namanya pernikahan ini namanya covenant, perjanjian kekal. Kris dan Rahel membutuhkan Tuhan. Harus melibatkan dan menyertakan Kristus di dalam pernikahan. Nah, sekarang gimana? Covenant itu dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih Kristus. Makanya diatur kalau mau bahagia, mau ada damai, dikatakan istri harus tunduk kepada suami seperti kepada apa? Kepada Tuhan. Tunduk. Ya, istri harus tunduk. Ya kan menghormati. Ya kan seperti kepada Tuhan. Kalau istri tunduk sama Tuhan, akan lebih mudah untuk tunduk pada suami. Ya. Kalau Rahel tunduk sama Tuhan, tandanya taat sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan, taat sama kehendak Tuhan. Maka mudah lala Rahel untuk tunduk sama suaminya, Mas Kris. Suami kamu harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kris, kalau kamu mengerti betapa besarnya kasih Kristus, kamu akan dengan mudah mengasihi Rahel. Kasih Kristus itu kasih yang seperti apa? Kasih yang rela menyerahkan dirinya. Tidak hitungan, tidak berekenan. Kalau suami butuh dihormati Rahel. Tapi istri butuh dikasihi. Kris. Kasih arti apa? Harus menumbuhkan rasa aman di hati Rahel. Tadi saya tersentuh sama papanya Rahel. Mas Kris, cintai Rahel seperti aku mencintai dia. Itu penyerahan yang total. Dia percayakan itu. Ini harus diingat momen ini.
Hal yang luar biasa seperti Kristus. Ya kan? Kita bisa mengasihi kalau kita ingat bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, bagaimana menumbuhkan kasih, menumbuhkan cinta ini? Ada 3 hal yang saya ingin nasihati. Tumbuhkan, karena nikah ini harus perlu cinta. Ya, pernikahan ini butuh cinta. Seperti kita sebelum menikah juga butuh cinta. Waktu ketemu pertama pasti ada cinta. Cintanya namanya cinta eros. Karena daya tarik laki dan perempuan. Lalu kenalan, ngobrol, cocok. Namanya cinta filio. Kasih persaudaraan, cocok diajak ngobrol. Tapi kalau sudah menikah, gak bisa lagi, gak cukup maksudnya. Dengan kasih eros sama filio, harus ada kasih apa? Kasih Kristus, kasih agape. Kasih yang walaupun, kasih yang rela berkorban. Nah, bagaimana menumbuhkan agape? Pertama, harus ada mesbah doa tiap hari. Maksud saya adalah, Mas Kris, kamu harus sebut nama Rahel dalam doamu tiap hari. Karena doa itu yang menumbuhkan cinta. Kalau kita suka mendoakan seseorang, maka akan tumbuh kasih cinta Kristus. Kasih Kristus agape itu di dalam hati kita. Sehingga kita akan berusaha memikirkan apa yang bisa aku buat, aku katakan untuk kepentingan dia. Doa, ya kan? Rahel tiap hari sebut nama Mas Kris dalam doa-doanya. Supaya tumbuh cinta. Kalau kita berhenti mendoakan, maka cintanya nggak akan bertumbuh. Kalau kita, yang kedua adalah untuk bisa tumbuhkan cinta, selain doa itu apa? Bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, berikan pujian, itu menumbuhkan cinta untuk keduanya. Kalau kita terus mengeluh dengan pasangan, bukan cinta yang bertumbuh, ya kan? Akan berkurang. Yang ketiga adalah sabar, karena kita menikah dengan orang yang tidak sempurna. Ya, kalau kita menikah dengan orang sempurna, si sempurna itu tidak mungkin mau menikah dengan kita. Jadi oleh karena itu sabar, jangan terus mengeluh dengan sifat-sifat yang gak cocok. Dicocokin, makanya pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1, bukan 2. Karena keduanya menjadi 1. Waduh, keduanya di 1. Karena itu kalau punya pikiran pendapat masing-masing, ya pendapatnya di separoh-separoh. Ya kan, Mas Kris mungkin mau makan pecel, tapi Rahel mau makan pete. Ya sudah separoh-separoh, masak 2 lah, pecel sama pete. Ya kan, atau yang satu-satu ngalah. Separoh-separoh atau 1 gak mau ngalah, yang itu 0. Ya, ini harus sabar. Katakan sabar, harus sabar. Sabar bahwa Tuhan bisa mengubah pasangannya. Katakan amin. Nah, di sini yang saya mau bagikan, cinta harus ditumbuhkan setiap hari. Terus tumbuhkan. Cinta juga bisa bertumbuh, cinta Kristus dengan apa? Berbuat baik. Selalu mikirin yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Ya kan? Satu dengan yang lainnya. Plus kalau misalnya Rahel berbuat baik sama ibu dan bapaknya Mas Kris, cintanya Mas Kris akan bertumbuh. Kalau Mas Kris berbuat baik sama papa dan mamanya Rahel, apa itu? Cintanya Rahel bertumbuh. Betul gak? Katakan amin. Kalau terus banyak, saya bangga dengan istri saya, bangga dengan suami saya, akan tumbuh. Jadi pekerjaan yang harus dikerjakan sekarang bukan lagi persiapan untuk menikah. Tapi bagaimana kerjaan yang paling berat adalah menumbuhkan cinta. Karena untuk menikah syaratnya jatuh cinta. Kalau sudah menikah harus bangun cinta itu. Bangun cinta itu yang berat. Saudaraku Kristus. Jadi ini pesannya, saya berdoa biarlah berkat Tuhan turun tengah-tengah kita untuk Mas Kris dan Rahel. Yuk kita akan berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu. Untuk kasih yang sudah cerita.
curahkan. Dan pesan-Mu, firman-Mu ya Tuhan, yang bekerja di tengah-tengah kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan sebentar Kristiono dan Rahelia akan mengucapkan janji nikah. Tuhan urapi setiap kata demi kata. Biar kasih karunia-Mu memberikan mereka dua kemampuan untuk melakukan apa yang mereka janjikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Janji nikah. Saya, Kristiono, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, sesuai dengan kehendak Tuhan, menerima engkau, Rahelia Regina Mesanti, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh mengasihi engkau sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Dan seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, dan menghormati engkau sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Dan hidup rukun dan damai mulai dari saat ini seterusnya selama hidup ini. Silakan Rahel ya. Saya, Rahelia Regina Mesanti, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Kristiono, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala hal, seperti tunduk kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa hanya bergantung harap kepada Tuhan, dan akan hidup dengan rukun dan damai sepanjang hidup ini. Amin. Silakan ditandatangani akta janji nikahnya. Kristiono, cincin yang bulat ini melambangkan kasih Kristus yang sempurna, yang tidak ada putusnya yang mengikat engkau dengan Rahelia. Terimalah cincin ini dan pasangkan pada jari manis kanan daripada Rahelia. Yesus Tuhan Gembala, ku dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus.
Bapa, dalam nama Yesus, sesuai dengan janji nikah yang sudah diucapkan oleh Kristiono dan Rahelia, saat ini Engkau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu ya Tuhan. Menurunkan berkat-Mu ya Tuhan. Berkati Kristiono dan Rahelia. Berkati pernikahan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati mereka secara rohani, bahwa mereka makin kenal Tuhan, makin dekat, makin mengasihi-Mu ya Tuhan. Bapa, pakai Kristiono ya Tuhan, Rahelia, untuk melayani Tuhan seumur hidupmu. Bapa, aku minta Tuhan berikan tubuh yang sehat, umur yang panjang. Tuhan memberkati ya Tuhan buah kandungan Rahelia dengan anak laki-laki dan perempuan. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau perluas ya Tuhan. Perluas ya Tuhan hubungannya, kenalannya ya Tuhan. Pakai banyak jiwa diselamatkan lewat Kristiono dan Rahelia ini. Tuhan juga memberkati dan berkat keuangan. Tuhan, seumur hidupnya Kristiono dan Rahelia, mereka tidak akan pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua daripada Kristiono, kedua orang tua daripada Rahelia. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan sehat, kuat, umur panjang, sukacita-Mu. Kedua orang tua yang sudah mendidik, mengasuh, membesarkan. Dan hari ini mereka ya Tuhan menyaksikan pemberkatan nikah, melepas pernikahan daripada ya Tuhan Kristiono dan Rahel. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Aku berdoa juga ya Tuhan untuk rencana resepsi ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang hadir ya Tuhan menikmati sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan dan umur panjang. Biarlah ya Tuhan semua kami menerima keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan Gembala, dengar doaku, janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku. Berilah sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan dia mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Saatnya Kristiono membuka cadar daripada istrimu. Terimalah Rahelia sebagai istri yang Tuhan berikan kepada Kristiono. Sekarang dibuka. Ya, beri tepuk tangan yang meriah.
Saatnya Kristiono memberikan ciuman sebagai tanda kasih kepada pengantin wanita Rahelia. Silakan. Ya. Tiba saatnya Kristiono dan Rahelia akan memberikan buah sulung, persembahan buah sulung. Ya. Silakan kalau ini dibawa. Ya, baik. Selanjutnya Kris, Rahel, saatnya untuk ucapkan terima kasih sama papa mama. Ya minta restu, mohon maaf, sampaikan. Silakan Kris dulu, dampingi Rahel, nanti setelah itu Rahel didampingi Kris. Silakan ke orang tua. Bapak, Mama, terima kasih sudah membesarkan Kris. Banyak hal, banyak nilai-nilai kehidupan yang sudah kalian ajarkan. Dengan kesederhanaan kalian selalu memberikan yang terbaik untuk saya, sehingga saya bisa hari ini pun itu karena kalian berdua. Saya minta maaf untuk semua hal yang saya lakukan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Mama. Satu hal, saya mengasihi kalian dan saya bersyukur sama Tuhan memiliki orang tua seperti kalian. Dan ini Rahel, istri saya. Kiranya Bapak dan Mama dapat menerimanya sebagai menantu dan juga sebagai anak, seperti anak sendiri. Tolong bimbing kami di bahtera kehidupan kami yang baru. Pastinya banyak sekali yang perlu kami lakukan dan kami harus belajar. Tolong terus bimbing kami. Terima kasih. Sekarang Rahel mengucapkan terima kasih kepada dua orang tua didampingi oleh Kris. Ibu, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang sampai Rahel sebesar ini. Kau selalu membimbing Rahel.
mungkin nakal. Bisa ngebahagiain ibu, bapak. Rahel cuman bisa ngomong terima kasih dan maaf buat bapak. Terima kasih sudah menjadi lelaki pertama yang mencintai Rahel dan menyerahkan Rahel ke suami Rahel sekarang. Rahel minta maaf. Terima kasih ya Pak. Noel baik-baik ya. Maafin Mbak ya. Kalau nanti Mbak ikut Mas Kris, jagain ibu, jagain bapak. Jadi ada yang baik ya. Maafin Mbak ya. Mungkin Mbak galak, suka marahin Noel. Maafin Mbak ya. Makasih ya udah menerima Mbak. Bisa menghadap. Pada hari ini Sabtu 31 Juli 2021, mereka bukan lagi dua tetapi satu. Dan mulai saat ini mereka disebut Tuan dan Nyonya Kristiono. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada siang ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Sebagai yang terakhir, saya bersama dengan istri saya
ingin memberikan yang namanya kado untuk pernikahan Kristiono dan Rahelia, yaitu berupa Alkitab. Saya tanda tangani, biarlah Alkitab ini menjadi tuntunan hidup kalian berdua, ya, dibaca, direnungkan. Bapak Ibu Saudara berduduk kembali, ibadah pemberkatan nikah dari Saudara Kris dengan Rahel sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.